Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memuliakan namanya dan kita percaya bahwa Tuhan Allah pantas dan senantiasa harus kita puja dan puji. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 14, muliakan Tuhan Allah bait pertama dan yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menopang dan menolong kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami agar boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Kejadian 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Kejadian 7 ayat 1 sampai ke-5. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diberitakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya meminta kita membayangkan Bapak Ibu sedang berada dalam sebuah film Titanic, ya. Titanic pasti Bapak Ibu pernah lihat di TV. Film Titanic itu selalu jadi tontonan yang selalu diputar dari dulu, sekarang, dan itu biasanya entah menuju Natal atau di akhir tahun gitu ya. Kita tahu film Titanic tentang kapal yang ketika dia mau nyebrang dari Amerika ke Inggris atau ke Eropa, dan mereka di perjalanan itu si kapalnya menabrak gunung es, bocor dan akhirnya karam. Saya meminta kita membayangkan kita berada di momen-momen ketika kapal udah tertabrak gunung es, lambung kapal robek, air mulai masuk, sudah lewat setengah, udah mau menuju ke buritan, dan Bapak Ibu sudah disuruh sama kapten kapal untuk naik sekoci. Kapal sekoci itu kapal penyelamatnya. Bayangkan Bapak Ibu dibilang, ayo mari untuk perempuan dan anak-anak langsung naik. Bayangkan kita dalam keadaan panik, semua orang lagi teriak-teriak, tidak ada yang mau tenggelam, semua takut mati, dan diminta untuk segera naik. Padahal kita ada di tengah-tengah lautan. Nggak tahu juga sekocinya ini bisa nggak bertahan di tengah-tengah lautan kan? Zaman dulu Titanic nggak seperti zaman sekarang, ada GPS, ada pertolongan udara. Sekarang pada masa itu bener-bener cuman ya harus menunggu si kapal sekocinya sampai mendarat ke daratan terdekat. Jadi sekalipun kita tahu kita akan selamat, tapi ketidakpastian tentang hidup yang dilanda tragedi itu akan membuat kita sulit untuk taat. Kita lebih sering menyerah kepada kecemasan dan kekhawatiran. Nah, Bapak Saudara, juga dalam bacaan kita kali ini saya nggak kebayang ya jadi Nuh, nggak usah jadi Nuh deh, jadi anaknya Nuh, atau kalau anak sama istrinya percaya sama Nuh, jadi mantunya. Gimana ya rasanya suruh mempercayai orang yang harus buat kapal
di atas gunung, bawa binatang masuk, nggak pernah orang ngelakuin kayak gitu. Dan ketika sudah semua masuk, air bah datang. Satu sisi ngerasa, aduh puji Tuhan selamat, tapi satu sisi yang lain tak terbayangkan bahwa karena kejadian itu jutaan orang mati gitu. Yang bertahan di wilayah di daerah situ cuma kita doang. Tak terbayang gitu, bayangin kalau air bah ngelanda satu Indonesia, yang selamat cuma kita doang sekeluarga. Kelihatannya sih kayak senang, wah puji Tuhan selamat, tapi abis itu nggak ada orang lagi. Betapa mengerikannya sebenarnya kejadian itu. Tapi Nuh tidak kasih tempat buat dia khawatir sama takut. Kalau dia khawatir sama takut, itu Bahtera nggak jadi. Kalau dia khawatir dan takut, itu keluarga yang nggak selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau diajak untuk minta taat aja. Kita diminta taat dan belajar untuk tutup kuping, tidak dengar sana sini. Kalau kita melakukan hal baik, taat aja. Tapi kalau kita melakukan hal buruk, jangan. Taat itu hanya untuk hal baik. Hanya untuk hal baik. Sekali lagi, ketaatan hanya untuk hal baik. Baik kehidupan kita maupun juga untuk kehidupan orang lain. Nah, kalau Tuhan sudah minta kita suruh taat, udah taat aja. Jangan ngelawan. Udah dikasih tanda Tuhan, diingetin sama pasangan, diingetin anak, diingetin orang tua, diingetin teman gereja, diingetin sahabat, didengar aja dan dilakukan. Gak usah ngelawan, karena bayangkan kalau Nuh ngelawan sama Tuhan, itu sekeluarganya mati semua. Tapi Nuh belajar untuk taat. Maukah kita taat hari ini? Dan kita bungkam mulut kita, bungkam pikiran kita. Gak usah tanya-tanya dulu, pokoknya kerjain aja dulu. Hasilnya gimana nanti biar Tuhan yang mengungkapkan dan senantiasa menolong kita untuk bisa melewati hari demi hari. Semoga hari ini kita jadi taat di kehidupan keluarga, dagang, dan juga pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami diminta untuk taat. Taat itu susah sekali Tuhan. Apalagi kami adalah kadang-kadang orang jadi orang yang kemintar, yang merasa diri lebih tahu, lebih pintar dari Tuhan. Ampuni kami dan kami percaya hari ini Tuhan minta kami taat, kami belajar taat. Sekalipun hal meragukan banyak, sekalipun orang-orang mencibir, kami tetap mau mengerjakan dengan baik. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.